Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah, NPM 19-13726. Di sini saya akan membahas mengenai desain uji. Prinsip yang mendasari kurikulum MIC digunakan sebagai acuan dalam merancang tes. 7 masalah terbuka dibuat dan dipilih oleh 6 peneliti dan 1 guru. Setelah ditinjau, guru merasa bahwa tes memenuhi harapan mereka. 1 dari mereka berkomentar, "Saya suka tes ini karena sangat mirip dengan unitnya. Karena ini adalah tes pertama kami, saya lebih suka seperti ini." Saran untuk penilaian dari tes dimasukkan ke dalam rancangan yang dirancang oleh para peneliti. Terkadang hanya jawaban singkat yang diharapkan mereka. Tetapi untuk sebagian besar masalah, siswa diharapkan untuk menunjukkan pekerjaan mereka. Tes ini tidak hanya fokus pada dasar keterampilan, tetapi juga pada keterampilan tingkat tinggi, tujuan proses, dan pengetahuan konseptual. Jumlah total poin maksimum untuk keseluruhan tes adalah 30, dan setiap skor dapat diubah menjadi persentase. Skor 55% atau lebih, maka dikatakan lulus, dan seorang murid sangat baik akan mendapat skor antara 90% hingga 100%. Jika rata-rata kelas sekitar 60%, maka dianggap sebagai hasil yang memuaskan. Tes akhir unit diberikan di 3 kelas dari 3 guru, membuat pernyataan tentang skor yang berkaitan dengan gaya mengajar dan norma kelas pada masing-masing guru yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masalah 1, Urba dan Kursa. Pada tes akhir unit ini, siswa diminta untuk menjawab secara informal bidang-bidang yang bentuknya tidak beraturan. Ringkasan hasil pada tes akhir unit ini bisa kita lihat di tabel 6.1. Tabel 6.1 menunjukkan hasil ringkasan dari ketiga kelas tersebut cukup dekat. Di ketiga kelas, rata-rata kelas sekitar 60% dan kisaran skornya hampir sama. Banyaknya siswa yang lulus, yaitu yang skornya 17 poin atau lebih dari 55%, dan di antara ketiga kelas tersebut, kelas yang diajarkan oleh Mr. Colin nilainya sedikit lebih rendah. Selanjutnya, tes akhir unit di bawah ini adalah peta 2 pulau, Urba dan Kursa. Pulau mana yang memiliki luas lebih besar? Jelaskan jawabanmu. Jawaban siswa rata-rata akan menulis Pulau A lebih besar dari Pulau B. Hanya dengan menyebut nama, itu juga membantu guru mengevaluasi sejauh mana siswa mengetahui pengertian luas. Masalah ini dipilih sebagai masalah pertama dalam tes karena beberapa alasan. Ini adalah masalah paling informal dalam arti tidak ada perhitungan yang perlu dibuat dan berfokus pada topik tersebut, yaitu area. Meskipun kami berharap sebagian besar siswa akan mengerjakan soal tersebut, kami juga berharap bahwa beberapa siswa mungkin membingungkan antara luas dan keliling. Meminta siswa untuk menjelaskan jawaban mereka dimaksudkan untuk mengungkapkan hal ini sebagai jenis kebingungan siswa. Selanjutnya, pada tabel 6.2, terpampang nilai rata-rata pada tes akhir unit menurut nomor soal dan kelas. Skor pada tabel tersebut menunjukkan bahwa siswa di kelas Nona Baker tidak melakukannya dengan baik pada masalah ini. Setelah memeriksa pekerjaan siswa, terungkap bahwa skor rendah adalah hasil dari banyak siswa yang membandingkan keliling pulau bukan luas. Seorang siswa misalnya menjawab, "Urba lebih luas." Saya tahu ini karena saya mengukurnya dengan tali dan Urba memiliki lebih banyak tali daripada Kursa. Ini menunjukkan keliling lebih ditekankan oleh siswa. Pada tabel terakhir, kita mengetahui analisis lebih lanjut dari kinerja siswa pada tes akhir unit. Pada soal nomor 1,
2, 3 memiliki beberapa penjelasan di setiap kelas. Dari kesimpulan tes akhir unit tersebut, kita mengetahui bahwa siswa di kelas Bu Becker memulai tes dengan keliling sehingga mungkin yang ada di pikiran mereka sama. Siswa di kelas Bu Aberson sering membandingkan area dengan menempatkan pulau di atas satu sama lain. Seorang siswa misalnya menulis, memilih urba karena jika kursa ditempatkan di dalam urba, kita dapat melihat ruang-ruang dari urba. Dan siswa yang diajar oleh Bapak Colin menggambar area dan membandingkan area dengan jumlah unit di setiap pulau. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.